Pemirsa CB Channel yang saya hormati, Jamkesda adalah salah satu bentuk implementasi pelayanan publik. Pada saat kita bicara jaminan kesehatan untuk masyarakat, tentunya kita bicara semampu mana keuangan daerah untuk menopang kebutuhan untuk pembayaran preminya. Nah, kembali lagi di hadapan saya ada Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok yang sangat berkompeten untuk itu. Saya pengen tanya Pak Hardiono, berapa kira-kira besaran nominal untuk premi Jamkesda yang menurut Bapak sangat ideal gitu Pak? Supaya kebutuhan publik terhadap kesehatan ini bisa terlayani dengan baik. Ya, jadi faktornya ada beberapa Pak. Sebagai contoh misalnya, kita mau mengcover seluruh orang miskin misalnya. Ya. Ya. Jumlah orang miskin yang kita data itu kuotanya sekitar 183.700-an ya. Nah, kemudian benefit yang ingin didapat sampai sejauh mana? Gitu kan Pak. Itu ada faktor apakah semua penyakit itu di cover sebagai benefit. Apakah penyakit tertentu saja? Nah, ini jadi bahan pertimbangan kan untuk perhitungan masalah premi. Nah, kemudian pula ada hal lain. Seperti contohnya selain tadi jumlah, kemudian satu lagi tarif Pak. Tarif. Nah, itu tarif itu juga berpengaruh. Ya. Nah, ini tarif yang ada di rumah sakit RSUD dengan yang di rumah sakit swasta kan tentu berbeda. Pak. Ditambah lagi dengan kenaikan BBM. Pasti ini semua berubah ini Pak. Berubah. Tapi kan besaran preminya kan udah dipatok Pak. Iya, otomatis kan nanti akan Tahun mempengaruhi. Tahun depan ya? Iya, akan mempengaruhi. Ini kan kita masih terikat dengan kontrak atau MOU yang selama lama. setahun. Betul. Tapi tahun depan pasti akan naik. berubah. Kemarin saja waktu tahun ini kita sudah ada perubahan kenaikan sekitar 15% untuk tarif ya. Kenaikan tarifnya karena perbedaannya antara kami dengan Jamkesmas itu berdasarkan MOU-nya berdasarkan tarif inasi bijis. Ya sudah plafon dari sana dan hitungannya dari pusat semua. Sedangkan kami berdasarkan kesepakatan. Sehingga rumah sakit swasta itu bisa mengatakan bahwa dirinya jangan sampai rugi. Iya. Pak, providernya siapa sih Pak? Kita bicara Jamkesda, provider Jamkesda ini siapa sih Pak? Jadi providernya banyak Pak. Kalau mulai dari bukan satu asuransi aja? Ya tadi Bapak sudah sebutkan sekitar 32 bukan, maksud saya asuransinya. Asuransinya? Iya. Asuransinya ya jaminan itu Jamkesda sendiri kan? Jamkesda sendiri. Jadi bukan pihak swasta Pak ya? Bukan, kami tidak pihak ketigakan. Tidak di pihak ketigakan. Nah ini perlu dijelaskan kepada masyarakat nih Pak. Supaya tidak multi. Khasnya Depok dengan daerah lain, macam daerah lain itu yang di pihak ketigakan, misalnya dengan Askes dan sebagainya. Sedangkan kami pertama sudah punya Perda tahun 2010, nomor 3 tahun 2010. Kemudian juga kami juga sudah punya Perwa, aturan mainnya dan sebagainya. Ya, juklak juknisnya sudah ada seperti ini contohnya Pak. Nah, ini kami sudah punya ini ya. Perda 03 tahun 2010. Ini perdanya kami sudah punya produknya. Daerah lain belum tentu ada. Kemudian dalam struktur organisasinya kami punya UPT. UPT itu unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan. Struktural. Nah, kalau di tempat lain dititipkan Pak pada salah satu seksi. Bagaimana organ Jamkesda ini dan kaitannya dengan Dinas Kesehatan yang Bapak pimpin, Pak? Ya, di bawah komando kami. Di bawah komando Bapak seutuhnya. Iya, seutuhnya. Jadi itulah yang bedanya, dan mereka punya otonomi dalam pengelolaan itu tidak dipengaruhi oleh seksi yang lain. Nah, kalau yang dititipkan salah satu seksi, maka dia terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain dan tidak fokus. Makanya kami buat UPT sehingga itu merupakan satu unit pelaksana teknis yang benar-benar pekerjaannya khusus itu. Pak. Artinya dibandingkan dengan daerah, kita kerja benar-benar serius. Iya, iya. Ya, artinya kerja dengan seperti itu serius saja, komplain dari masyarakat masih ada. Wajar, Pak. Iya.
Karena pelayanan publik pasti ada komplain, nggak Ya. mungkin nggak. Ya. Dan mestinya juga kita terima rasa syukur gitu masyarakat kepeduliannya terhadap bantuan. Iya, karena yang namanya pelayan publik, Pak, kerja benar aja masih salah, apalagi salah, Pak. Itu biasa itu, Pak, kalau masih dikomplain oleh masyarakat. Bu Lilis, ada di undang-undang tentang kesehatan kan mengatur bahwa anggaran kesehatan itu minimal 10% dari APBD. Sudahkah kebijakan ini diimplementasikan oleh anggota legislatif kita di Kota Depok? Ya, sebetulnya itu kalau include dengan belanja pegawai itu sudah lebih dari 10%. Include dengan belanja pegawai? Enggak, ini masalah anggaran kesehatan aja loh, Bu. Iya, karena kan memang kan kalau di situ kan bicaranya di situ itu harus 10% itu khusus untuk kesehatan. Nah, tetapi yang saya katakan tadi bahwa karena ada beberapa kami ini yang perlu ditata dan dibenahi, baik itu infrastruktur dan segala macam, sehingga 10% itu masih include dengan belanja pegawai. Oh, berarti belum sampai dong ya, Bu ya? Mudah-mudahan tahun-tahun Belum. yang akan datang lah ya. Kenapa, Bu? Lagi-lagi masalah ketidaksiapan anggaran. Iya. Lagi-lagi masalah Betul. ketidaksiapan anggaran. Betul. Pemirsa, ketidaksiapan anggaran kembali lagi menjadi topik yang mengerucut karena ketidakmampuan APBD ini yang berakibat pada turunnya grading kualitas pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan. Di sesi berikutnya kita akan membahas mengenai sejauh mana peranan Dinas Kesehatan, peranan DPRD Kota Depok untuk meningkatkan kualitas publik khususnya di bidang kesehatan dan dikaitkan dengan Jamkesda. Dan jangan sampai Jamkesda nunggak. Setelah pesan-pesan berikut kita akan lanjutkan.